Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Aktivitas pagi, kegiatan di RT, di warung sembako dan di rumah teman-teman ya. Ikutin terus videonya. 15. Betapa padat jadwalnya kegiatan kita ya, seorang ibu-ibu seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha warung sembako dan apalagi yang kita memiliki beberapa anak ya teman-teman ya, dan itu sangat super sekali ya aktivitas kita ya, seorang perempuan ya, seorang IRT ya teman-teman. Kebayang dong, dari pagi, dari bangun pagi setelah sholat subuh ya, kita berangkat ke warung, jaga warung, buka warung gitu teman-teman, dan mengurus lagi pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Dan saya pun yang mempunyai anak sudah besar ya, sedikit kerepotan teman-teman ya. Kadang-kadang merasa lelah, capek gitu ya, tapi bagaimana lagi, namanya itu kita resiko, kita udah seperti itu ya, jalani saja dan syukuri aja ya teman-teman. Yang penting kita masih sehat dan kuat menjalani aktivitas kita. Tetap semangat ya ibu-ibu warungan ya. Seperti aktivitas kali ini saya beraktivitas di warung sembako ya teman-teman. Ini pagi hari dan alhamdulillah ya, ada beberapa orang langganan yang datang berbelanja saat ini teman-teman. Mereka membeli keperluan untuk keperluan sehari-harinya ya. Ada juga yang membeli bekal untuk anak-anak sekolah gitu, dan ada juga yang membeli seperti biasa keperluan rumah tangga ya, seperti sabun gitu, mie instan ataupun beras gitu teman-teman ya. Aktivitas pagi di warung sembako ya teman-teman. Menjalani usaha ini memang susah-susah gampang teman-teman ya. Menjalani usaha warung sembako ini susah-susah gampang, kita dibutuhkan kesabaran yang tinggi ya, banyak menahan segala sesuatunya ya, entah itu menahan lapar, entah itu menahan kebelet pipis kebelet ke kamar kecil. Nah seperti itu ya teman-teman, kita harus tetap strong, tetap standby di depan warung, nggak boleh ditinggalin ya. Namanya pembeli tuh nggak tahu kita lagi butuh apa ya, padahal namanya orang ya, sama saja ya, ada keperluan ritualnya juga teman-teman, seperti itu. Apalagi kalau di warungnya sendirian ya teman-teman, harus bisa ya mengatur waktu yang tepat. Saat ada pembeli, saat lagi senggang pembeli, kita tuh harus benar-benar memanfaatkan waktunya ya. Kadang-kadang saya kalau sendirian itu ya teman-teman, jujur saja saya tuh suka nggak ada recehan ya teman-teman, jadi saya tinggalkan dulu warung saya tuh lari-lari dulu nuker kemana gitu teman-teman ya. Kalau ada stok di rumah, mungkin saya punya selipan uang recehan, saya gunakan ya, ambil ke rumah dulu dan saya titipkan dulu itu warung saya itu ke pelanggan saya teman-teman ya. Tapi pelanggannya yang kita percaya, kalau tidak ada orang mungkin saya tinggalkan saja warungnya ya, nggak ada yang jaga sama sekali di warung teman-teman. Dan saya tuh lari-lari ke rumah mencari uang recehan teman-teman ya. Dan di warung sembako itu memang dibutuhkan sekali uang recehan ya, uang recehan pecahan gitu, entah dari 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Jadi tuh nggak boleh kosong banget teman-teman ya. Apalagi sekarang tanggal muda ini ya teman-teman, uangnya pada gede-gede banget, pada lebar-lebar ya susah dipotonginnya ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu ya teman-teman, uang recehan tuh sangat berarti sekali di warung sembako ya. Dan saya pun ini melanjutkan aktivitas lagi. Saya tuh nggak memiliki minyak goreng curah ya, sementara pelanggan saya minta minyak kemasan gitu ya, yang kecil-kecil katanya teh gitu ya. Saya pun memanjakan mereka dengan membagi-bagikan minyak kemasan tadi ya, minyak kemasan botolan gitu, saya bagi 4. Dan ini keuntungan pun sangat lumayan teman-teman ya, saya bagi-bagi kecil gitu, diecer ya namanya, jadi untungnya pun lumayan besar teman-teman ya. Biasanya kita ecer per botol 16 ribuan ya, satu botolnya ada keuntungan 1.200 rupiah kira-kira seperti itu. Nah sementara kita ecer itu menjadi 4 bungkus ya per botolnya, jadi saya jual itu per bungkusnya 5 ribuan ya. Tapi teman-teman alhamdulillah lumayan laku, lumayan laris ya, dan beberapa pelanggan pun merasa puas ya berbelanja, katanya ini bisa
memakai minyak goreng ini ya, apa, botolan tapi secara kemasan kecil. Ini saya membungkus beberapa botol teman-teman ya. Alhamdulillah laris. Dijual goceng-goceng ya, perbungkusnya kemasan kecil, seliter dibagi 4 gitu teman-teman ya. Memanjakan pelanggan juga sangat penting di warung sembako ya teman-teman. Ini anak bejang saya menggulung tikar dan mau nyapu-nyapu ya. Ini gantian mengerjakan tugasnya ya. Ini alhamdulillah lagi baik harinya. Alhamdulillah ya bisa bantu saya kali ini, alhamdulillah ya. Udah buka warung, udah itu main HP deh dia ya setelah selesai. Dan saya pun pulang teman-teman ya, mau mengerjakan aktivitas lain di rumah. Dan ada request juga biasa ya, membuat sarapan darinya katanya ya, mama bikin makanan dong yang enak-enak katanya gitu ya. Makanan apa saya bingung masak apa hari ini ya teman-teman. Ini udah jam 9 ya. Kebetulan hari ini saya mau masak ayam goreng, jadi kita mau ambil ayam yang sudah dipesan di tukang sayur ya teman-teman. Nah tadi itu ada bocil yang suka main di warung sembako saya ya, dia itu nyapa saya mau sekolah tadi teman-teman ya. Dan ini saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat sayur teman-teman ya. Dan inilah dia teman-teman tempat berbelanja sayuran saya. Ini pun adik ipar saya yang berjualan sayuran ya teman-teman. Saya selalu dapat bonus dan banyak gratisan di sini. Dan berbelanja pun sangat nyaman dan sayurannya pun bagus-bagus teman-teman ya. Sayurannya sangat istimewa, sayurannya ya bagus-bagus sekali. Apa bang? Cari sayur. Ngajinya libur mulu. Libur mulu ngajinya. Masak apa pak? Ya kagak kan nyari umpan. Oh nyari umpan ayam, ikan. Ayam kotok, iya mang. Wah. Iya. Untuk. Biasa lain? Hah? Biasa lain? Kemarin lagi ya bang? Kemarin. Kemarin asa-asa bedanya. Ya Allah, kakinya gede banget. So potong-potongin. Kilo setengah. Ayamnya bohai ini. Ya tahu mana caranya? Ini bohai-bohai mbak. Bohai. Nah kemarin masuk reno kiebenya. Iya sedikit. Sekilo lebih emang. 2 kilo. 2 kilo hampir ya Allah. Baru lihat nila segede ini mah. Nila gede. Ngomong sih kayak ngajelang tertanggung jawab. Tuh. Wah. Kasih gede gurame iya mahnya. Umpan kelinci gitu ga dosa. Umpan kelinci, umpan ayam. Umpan kucing. Ini wartel tuh. Umpan ikan. Umpan ikan itu kayaknya. Anu badannya dipilih. Besok sami mawon. Tahu ya sekian nabi. Petei Bekasi yang ada bungkus rokok lumayan. Saya bungkus rokok lumayan. Berem, bang daun. Kang ayamnya berapa? Ayamnya berapa? Jagung. Sedikit. Kebagian dia nanya, katanya masa 15. Bagian hiji-hiji. Oh, hiji-hiji. 100, ya bawang 5 sama 5, 10 sama 2, 12. Nah, alhamdulillah ya udah selesai belanja sayuran. Tadi tuh dapet
bungkus rokok ya teman-teman, untuk di warung sembako lumayan ya, untuk bungkus-bungkus yang membeli setengahan gitu teman-teman ya. Apapun kalau emak-emak tuh kepikiran aja ya. Lumayan ya teman-teman. Ini saya pulang ke rumah, lanjut aktivitas di rumah ya, memasak-masak gitu teman-teman ya. Ini saya mau masak toge ya, toge dan tahu teman-teman ya. Ini sudah matang, ini singkat cerita ya, kelamaan soalnya ngedit. Ini ada sisa ikan buat si Oyen ya, Oyen kucing kesayangan. Jika kita kemarin bakar-bakar itu nggak habis ikannya, ini kasihkan aja buat si Oyen. Saatnya nyuci piring teman-teman ya. Sebelum nyuci piring saya ngemandorin dulu nih Oyen makan pagi ya, sarapan. Bukan sarapan sih, ini udah siang teman-teman, udah jam 10 lebih ya. Ini menjelang makan siang malah nih kucingnya. Lahap banget dia makan ikan ya Allah. Ngandes kalau lihat kucing ya teman-teman. Kalau nggak dikasih sama kita itu siapa lagi ya, nggak kayak ayam kalau kucing soalnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya mau mengerjakan lagi pekerjaan rumah ini teman-teman, mencuci-cuci ya. Ini wajan keramat saya setelah dipakai tadi numis toge ya dan masak-masak lainnya. Ini lanjut menyuci-nyuci juga wajan lain. Selanjutnya saya mengelap-ngelap dinding dan kompor ya. Ini karena minyaknya tadi nyiprat-nyiprat gitu jadi licin ya. Ini saya lap-lap dulu sebentar teman-teman ya. Habis itu kita sarapan pagi ya. Sarapan menjelang siang ini teman-teman. Sarapan plus makan siang. Mari makan. Berhubung ayamnya kelamaan ngolahnya ya, jadi saya tuh masak yang cepat aja ya teman-teman. Ayamnya saya bumbuin aja buat nanti ya. Ini saya memasak, ada orek tempe, ada tumis toge dan tahu ya, ada juga ikan cuek dijaketin, dan ada juga ini tahu goreng tadi ya teman-teman. Itulah makanan menu sederhana ya, masakan rumahan sederhana saja teman-teman ya, seadanya ya. Mari makan dengan menu sederhana ya teman-teman, ala kadarnya. Nih masakan rumahan hasil sendiri loh ini teman-teman, bukan beli ya, hanya beli bahannya saja. Kalau kita sehat mah apapun makanannya jadi nikmat dan enak banget. Syukuri yang ada, nikmati yang ada ya, tetap semangat menjalani hari-hari ya. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu semangat ya teman-teman. Masak udah, makan udah, mandi udah, sholat udah, kita ke warung lagi mencari rezeki ya. Kita ke warung lagi teman-teman, kita mengais rezeki lagi di warung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin itu ada yang bertanya, katanya teh kalau makan gimana, tutup nggak warungnya gitu ya. Nah ini saya jawab di sini juga teman-teman ya, warung saya tuh nggak tutup, jadi saya tuh ganti-gantian gitu ya. Misalnya saya mengerjakan pekerjaan rumah, ada yang di warung gitu teman-teman, entah mau makan ataupun mau sholat gitu ya. Jadi ada yang nunggu dulu di warung teman-teman. Nah ini saya sudah sampai di warung ya. Gantian lagi sama anak bujang ya. Anak bujang sekarang mau makan ya, tapi dia tuh nggak doyan makanan kayak tadi itu teman-teman. Dia tuh membeli ataupun memasak sendiri ya, kadang goreng telur, kadang bikin mie instan gitu. Nah selanjutnya saya memajang juga ini teman-teman, mau ngerepil ini sabun cair repil yang kecil ya, yang eceran 1000-an teman-teman. Sambil nunggu pembeli datang, kita ngerepil ini sabun cair ya teman-teman, sabun terlaris di warung sembako saya. Ini harganya lumayan murah dan sangat laris banget teman-teman ya. Ini stoknya nggak boleh kosong. Ini produk dari Wings ya. Ini ada yang membeli dulu teman-teman ya, ada langganan membeli teh jus untuk jualan lagi, dan membeli keperluan lainnya teman-teman. Kita itu di warung itu memang harus serba gesit ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi tuh saya tuh capek ya, pengennya rebahan gitu, habis masak, habis nyuci-nyuci, habis bebenah di rumah ya teman-teman. Jadi pengennya istirahat ya, tapi ya namanya kewajiban kita ya sebagai IRT yang mempunyai usaha ya, harus berkomitmen, nggak boleh loyo-loyo ya, harus strong terus ya. Kita aktivitas lagi setelah kenyang setelah capek mengerjakan sesuatu di rumah, kita lanjut lagi aktivitas di warung sembako ya.
Ini teman-teman, sebagai pemilik warung kita harus bisa memanjakan pelanggan ya teman-teman. Memanjakan pelanggan itu seperti apa? Misalnya pelanggan membeli barang-barang tertentu namun budgetnya tidak cukup ya teman-teman. Contohnya seperti tadi saya membagi-bagikan beberapa botol minyak goreng ya, karena pelanggan saya itu mau yang kemasan kecil dan kebetulan di warung saya tidak ada yang kecil, jadi saya memberikannya dengan cara membagi-bagikan tadi ya, kemasan tadi tuh seperti itu, dibagikan kecil-kecil gitu, dan kita pun mendapat keuntungan yang lebih ya dari mengecer barang-barang tersebut ya teman-teman. Jadi apa salahnya ya kita memanjakan pelanggan kita dengan memberikan kualitas pelayanan terbaik ya. Misalnya karena uangnya sedikit, mungkin hanya ingin membeli minyak goreng namun juga butuh gula pasir ataupun butuh sabun gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu juga situasi keuangan para pelanggan kita supaya barang-barang kita pun cepat terjual, dan memang sangat membantu kepada para pelanggan ya untuk membagikan keuangannya ya, untuk supaya semua kebutuhannya tercukupi ya gitu teman-teman. Ini menurut saya dan alhamdulillah ya, pelanggan pun tetap berbelanja di warung saya dan mengerti sekali dengan keadaan gitu teman-teman. Menurut pelanggan saya, Teteh kok rajin sih katanya, ini membagikan minyak goreng botolan ini menjadi beberapa bagian ya. Kata saya ini menyesuaikan juga dengan kebutuhan para IRT yang membutuhkan minyak goreng, dan kebetulan di warung sembako saya itu minyak goreng curah lagi kosong ya, jadi makanya saya mengemasnya secara perapatan dan setengah seperti itu. Dan saya pun bilang ke mereka yang membeli minyak tersebut, ini tidak pas setengah kilo ya, ini hanya minyak botolan minyak kita itu saya bagi 4, saya bagi 2 seperti itu ya teman-teman. Dan mereka pun yang membeli alhamdulillah mengerti ya, dan tidak ada masalah ya, alhamdulillah teman-teman, lancar sekali penjualan minyak kita secara ecer seperti itu ya. Ini maklum ya teman-teman, namanya di warung sembako itu ya seperti itu, kita harus pandai mengelola barang kita supaya cepat terjual, supaya cepat laku tuh seperti apa ya teman-teman. Misalnya dari berbagai barang pun apapun ya yang saya bisa kemas kecil-kecil dan laku ya, saya kemas begitu teman-teman ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah ya, dan mereka pun mengerti ya. Kadang-kadang ada juga yang orang tidak mengerti, ya udah tidak apa-apa, saya tidak jadi masalah tidak membeli barang tersebut, toh nanti ada pembeli yang lain yang membelinya ya. Dan ini kebetulan lagi hujan deras ya teman-teman, jadi saya ngedabing tuh sambil teriak-teriak ini ya. Alhamdulillah ya, hujan lagi teman-teman saat ini ya. Allahumma shayyiban nafi'an ya, semoga hujannya membawa berkah ya. Ini saya lanjutkan lagi aktivitas saya di warung sembako melayani pembeli ya teman-teman. Ini sambil sedikit bercengkrama ya, bermanja-manja, ngobrol sebentar dan sedikit bercanda juga ya, supaya menghangatkan suasana dan tidak ada kejenuhan ataupun saat melayani pembeli itu kaku gitu ya teman-teman. Ini saya melayani pembeli dan alhamdulillah ya, mereka pun kembali lagi berbelanja di warung sembako saya dan selalu kembali ya alhamdulillah. Namun kadang-kadang ya mereka pun membeli di warung lain, tapi saya tidak masalah teman-teman. Dan ini pun ada si akang kerupuk yang akan mengganti kerupuknya ya, karena kemarin tuh udah berapa hari ya, ini saatnya diganti gitu teman-teman, diganti yang baru supaya lebih kriuk lagi, lebih crunchy lagi kerupuknya ya. Ini diganti sama akang kerupuknya. Nah, kerupuk ini lumayan membantu kepada saya ya teman-teman. Ini ada beberapa rupiah yang mungkin jadi rezeki saya dari akang kerupuk ini ya. Ini orang nitip juga lumayan ya teman-teman. Ini saya lanjut melaksanakan aktivitas lainnya ya, membereskan aneka minuman instan, digantung-gantung gitu. Alhamdulillah ada yang membeli lagi teman-teman ya. Minyak masih ada, minyak Masih ada. Kita udah nggak ada lagi. minyak kita ada yang botol doang 16.000. 13.000. 16 sekarang. Lebih dari 14.000 modalnya. Dengan Rebus aja udah, direbus 14,5 sama ini 6.000, 20 gopay, 22,5. ini naik lagi. Ini kan 6.000. Ini 5,5. Yang ini isi 7. Kalau isi 6, 5,5. Kalau isi 6 Oh ini iya isi kan. 7.
7 kan belinya 6 gratis 1. Iya, tapi harganya beda. Boleh sama aja ya. Iya, kudu baik. Kudu lah, baik namanya lah. gitu. Dagang gitu. Yang mau nyari ontong terus kak. Dua-dua simpelnya. Pokoknya nggak ada yang murah, mahal terus. Iya sekarang. Dua 7.500 kembaliannya. Iya. Kasih ya Bu. Asik Iya, suami. udah matang. Belum, ini baru mau masak telur. Masak telur. Mas, iya orang Iya. ini soalnya udah nggak ada apa-apa, kan juga udah sama beli cabenya aja. Iya, bumbunya aja. Iya. Makasih Bu. Ya. Mie, naon deui? Sama sausnya Sausnya berapa? atau aja. Satu aja. Ini ya. Gelap. Terima kasih. Udah sebo itu? Ini berapa dua? 7.002. Terima kasih. Ya. DPT 10 plastik, jajannya berapa? Emosi 1. 10, 13, Jarinya 4. 13, 15, 15, nah, ini satu, 16. Apa? Comfort and shouldernya Berapa? 2000. Alhamdulillah ada yang beli lagi teman-teman ya. Ini rezeki dari Allah melalui si Ade ini ya untuk saya. Dan tetap semangat semuanya ya teman-teman menjalani aktivitasnya di warung sembako ya. Jangan khawatir dagangannya nggak laku, pasti ada yang beli kok teman-teman ya. Selanjutnya saya mau ngecek barang datang teman-teman ya. Ini ada barang datang, produknya Mayora ya teman-teman. Ini ada beberapa biskuit jajanan anak-anak gitu ya, baru datang kali ini dan hanya sedikit saja teman-teman. Pesanan saya kali ini ya, masih ada sebagian barang-barang yang masih stoknya gitu ya. Dan ini yang barang yang kosong, hanya saya membeli beberapa item saja untuk melengkapi kebutuhan saya di warung ya. Aneka biskuit dan jajanan anak-anak gitu teman-teman ya. Produk Mayora ini lumayan laku dan banyak sekali produk biskuit dan jajanan anak-anaknya ya teman-teman. Kita cek-cek dulu nih biar nggak ada kesalahan dalam mengirim barang-barangnya ya. Saya tuh di sini membeli Better yang 2000-an, ada juga biskuit Marigold gitu ya teman-teman. Dan ada juga Superstar gitu ya. Macam-macam jajanan anak-anak baru datang lagi dari Mayora. Ini waktu menunjukkan jam 12 lebih ya teman-teman. Ini setelah zuhur dan Kakang Prabu pun datang menggantikan saya ya teman-teman. Selanjutnya season kedua ini Kakang Prabu yang jagain ya. Akhirnya saya pun bisa istirahat teman-teman ya. Salat duhur terus istirahat, terus mengerjakan lagi pekerjaan di rumah yang lainnya ya. Begitulah setiap hari teman-teman ya aktivitas saya di warung dan di rumah. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.